diri sekalian. Ya, Tukar lagi. Acara serah terima jabatan Kepala Puskesmas Enemawira Sabtu 4 Oktober 2025 dimulai. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kami hormati Bapak Camat Tarukan Utara, yang kami hormati Bapak Kapolsek Tarukan Utara, yang kami hormati Bapak Danramil Tarukan Utara, yang kami hormati Kepala Bidang SDMK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang kami hormati Bapak Ibu KPK Laun Wilayah Kerja Puskesmas Enemawira bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kampung, yang kami hormati para undangan kader kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Enemawira. Puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya di hari ini kita boleh dituntun untuk berada bersama dalam sebuah acara serah terima jabatan Kepala Puskesmas Enemawira dari pejabat lama yang terkasih Ibu Dr. Marsya Telawati Pasangarandohi kepada pejabat yang baru Kepala Puskesmas Enemawira Dr. Dimas Prasetyo Gunawan. Semua ini karena atas berkat dan pernyataan Tuhan sehingga di hari ini di jam ini kita ada bersama dalam acara serah terima jabatan Kepala Puskesmas. Karena itu atas nama pimpinan dan seluruh pegawai Puskesmas Enemawira yang ada menyampaikan ucapan selamat datang bagi kita sekalian selama kita mengikuti acara dari acara. Doa yang akan dibawakan oleh Ketua Ibu Erdi Mati. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita akan melanjutkan acara kita saat ini kita akan berdoa. Karena itu mohon izinkan saya untuk membawa doa menurut keyakinan Kristen Protestan dan yang beragama yang dapat menyesuaikan. Karena itu mari kita berdoa. Puji dan syukur kami angkat kepada Bapa Allah di dalam Tuhan Yesus, sebab kasih penyertaan Tuhan sempurna bagi kami, bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi orang-orang yang selalu bersandar dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, ketika ada waktu dan kesempatan yang indah di siang hari ini kami terhimpun di Puskesmas Enemawira di tempat ini dalam satu agenda kegiatan serah terima jabatan Kepala Puskesmas Enemawira. Karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau yang terus menyertai memberkati acara kami di saat ini, semua dapat berjalan dengan segala baik dalam tuntunan pemberkatan Tuhan Yesus sendiri. Karena itu memberkati hamba-hambamu yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk dapat melayani masyarakat yang ada dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan bebankan di pundak mereka, baik yang lama sebagai Kepala Puskesmas Enemawira bahkan juga yang mengganti. Biar semua dalam pemberkatan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang boleh ada bersama-sama di kegiatan di saat ini. Kami menyerahkan semuanya dari awal sampai berakhirnya terjadi dalam tuntunan penyertaan Tuhan sendiri. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ini doa syukur kami. Menyerahkan seluruh kegiatan kami di saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Sampaikan terima kasih kepada Penanda Ibu Hendy Malaysia. Termasuk pada acara yang kedua dengan kedatangan beracara seragam jabatan. Karena itu kami persilakan kepada yang terhormat Dr. Nasir Jawa Tinggi dan Dr. Dimas Persik Gunawan untuk berada di depan. Ibu silakan untuk menandatangani berita acara saya campurkan bukan diri sekalian. Oke, foto Oke, izin dari kemari. Ya. Tukar lagi. 1, 2, 3. Oke, lihat kemari. Iya. Oke, gagah. Tukar lagi. 1, 2. Ya. Dengan penyerahan memori dari pejabat lama kepada Bapak. Oke, lihat lagi. Ya, sudah. Ya. Demikian kita berikan terus. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Bapak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Camat Dirgantara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tegal Utara yang hadir saat ini, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, yang saya hormati Bapak Kabit Aum ataupun Bapak Ibu-Ibu yang berasal dari komunitas kampung, baik komunitas PKK, ibu-ibu kader ataupun maulau. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Kepala Bidang SDMK Dinkes, kemudian tentunya kedua adik-adik saya, Kepala Puskesmas yang lama maupun yang baru, yang terkasih Ibu Dr. Nasir Jawa Tinggi dan Dr. Dimas Gunawan Prasetyo. Prasetyo Gunawan. Mohon maaf, Dr. Dimas Prasetyo Gunawan. Bapak Ibu seluruh staf, baik tenaga kesehatan maupun kesehatan di lingkungan Puskesmas Newira, hadirin sekalian yang kami hormati. Puji syukur kepada Tuhan, di hari ini tanggal 4 Oktober 2025, kurang lebih pada pukul 2 siang, saya bersama Bapak Ibu boleh menghadiri undangan Kepala Puskesmas Newira dan jajaran dalam rangka serah terima jabatan untuk bisa sambut Kepala Puskesmas yang baru dengan yang lama. Bapak Ibu yang kami hormati, proses mutasi di lingkungan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu hal yang biasa dalam hal penjenjangan karir. Jadi kalau saya pribadi sendiri kurang lebih sudah 11 kali atau 12 kali pindah-pindah instansi ataupun perangkat daerah. Tapi memang proses mutasi khususnya Kepala Puskesmas di lingkungan pemerintah daerah itu cukup berkesan. Karena rata-rata Kepala Puskesmas di Sangihe itu sudah 10 tahun menjabat. Ada yang di Puskesmas Newira, Ibu Dokter ini kalau tidak salah 16 tahun setengah.
16 tahun, 8 bulan, 6 bulan. Kemudian ini kebetulan dokter Christian Parera baru jadi SDK seorang di puskesmas sama 12 tahun. Dibagi teman-teman yang lain itu dilakukan kalau proses ini belasan tahun Pak orangnya pada terakhir. Kalau pada terakhir proses biasanya 1-2 tahun, paling lama mungkin 3 tahun ya. Tapi kepala puskesmas ini cukup lama, bahkan boleh dibilang separuh atau sepertiga tahun mereka itu dalam perjalanan sebagai asisten, sebagai dokter ada di puskesmas. Oleh karena itu mungkin di situ terasa ada semacam namanya kalau sudah lama pasti sudah menyatu ya, baik puskesmas yang lain, hubungan emosional yang kuat dan sudah saling mengenal satu sama lain. Sehingga tentu sebagai kepala dinas kesehatan pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada kepala puskesmas yang lama di Dr. Masih Herawati Ohi. Perjalanan 16 tahun 6 bulan bagi karir ASN itu panjang sekali, kurang lebih separuh dalam perjalanan karir itu ada di unit puskesmas Memorial ini. Tentunya tidak sedikit yang sudah melakukan pemberian diri, pengabdian baik sebagai top manajemen di puskesmas, sebagai kepala puskesmas, bahkan juga sebagai seorang nurse dokter, melayani baik di dalam gedung, dirawat jalan, dirawat inap, bahkan pelayanan di luar gedung maupun pelayanan sosial kemasyarakatan. Biasanya dokter-dokter puskesmas diundang di acara gereja, di acara masjid, acara-acara lintas sektor terkait dan itu selalu terlibat. Belum lagi kegiatan posyandu yang berbagai siklus kehidupan, sehingga interaksinya luar biasa, pemberian diri yang luar biasa. Sudah sangat banyak yang sudah dilakukan. Bahkan terakhir puskesmas ini telah meraih standar akreditasi yang paripurna, dan dalam 2-3 tahun berturut-turut beberapa nakes yang ada di puskesmas ini menjadi tenaga kesehatan teladan di tingkat nasional. Sampai ada yang dikirim ke Jakarta, bahkan ada yang luar negeri karena mendapat penghargaan sebagai tenaga kesehatan teladan. Tentunya ini tidak lepas dari apa yang menjadi tanggung jawab pimpinan dan arahan kepala puskesmas dan dukungan kerjasama dari seluruh pegawai yang ada di puskesmas ini. Tentunya juga keberhasilan pelayanan kesehatan di luar gedung ini pasti dukungan baik pemerintah kecamatan, Forkopimda, terlebih ibu-ibu, tim pemerintah PKK, kader-kader di masyarakat. Di Tarukan Utara ini kami pernah kepala puskesmas, dukungannya itu luar biasa. Yes, satu posyandu yang begitu aktif yang dilaksanakan di kurang lebih kalau satu kecamatan 24 kampung, tapi kalau puskesmas Memorial kurang lebih 16 kampung. Jadi satu perjalanan yang panjang dan interaksi yang luar biasa, dan melayani penduduk yang mungkin belasan ribu ya, hampir 20.000 penduduk, termasuk salah satu kecamatan yang jumlah desanya banyak dan penduduknya banyak, jadi wilayah kerjanya masih. Tentunya sebagai manusia yang bersangkutan tidak lepas dari kekurangan. Semua tidak ada daging yang terbelah. Semua orang ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kekurangan itu bisa dilengkapi dengan dukungan dari baik itu internal PNS ataupun nakes dan non-nakes di lingkungan puskesmas, bahkan berbagai dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah kecamatan dan kampung. Jadi kami menyampaikan sekali lagi terima kasih pada Ibu Dr. Masih Herawati Ohi, dan juga selama tentunya menjalani tugas yang baru panggilan sebagai kepala puskesmas yang baru di Kecamatan Tahunan Timur, biasa disebut Puskesmas Sono. Lingkup kerjanya kurang lebih sama, cuma bedanya kalau Puskesmas Sono di perkotaan dia melayani puskesmas rawat jalan, walaupun sekarang sudah membuka juga pelayanan gawat daruratan 24 jam, cuma tidak disiapkan fasilitas rawat inap. Puskesmas di lingkungan seperti itu. Ya.
Kemudian selamat bergabung, selamat datang Dr. Dimas Prasetyo Gunawan. Saya kenal adik saya ini mulai dari karir beliau di Rumah Sakit Gunung Paduli pada waktu CPNS hingga PNS, dan selanjutnya mengabdi di Puskesmas Samako bersama-sama Dr. Christian Parera. Kurang lebih berapa tahun di sana di Samako? 5 tahun ya, sebagai dokter ahli media dan memberikan pelayanan di rawat jalan maupun rawat inap. Dan ini dokter hanya selamat karena dipromosi. Sebelumnya dokter umum biasa, dan sekarang beliau dipromosi sebagai kepala puskesmas di Puskesmas Limawira. Tentunya bagi kampus yang baru tadi sudah mendengar apa-apa saja dalam memori serah terima yang dibacakan oleh staf Puskesmas Limawira. Ada yang meninggal, ada yang masih belum mencapai target, ada yang sudah baik, dan ada yang masih kurang. Ya, yang hal-hal yang sudah baik ditingkatkan menjadi lebih baik dan dipertahankan, jangan sampai turun. Dan yang masih kurang, yang perlu dilakukan perbaikan, itu penting untuk segera ada langkah strategis dari kampus yang baru bersama seluruh jajaran melakukan upaya yang terbaik. Jadi selamat datang, selamat bertugas di Puskesmas Limawira. Harapan kami sebagai kepala dinas tentu Dr. Dimas dapat melakukan lebih baik lagi ke depan. Apa yang sudah ada dipertahankan, yang sudah bagus, dan apa yang perlu ditingkatkan ke depannya perlu ditingkatkan. Nah, PR yang menonjol pemerintah daerah adalah isu pertama itu stunting. Saya tidak tahu apa cuma stunting di Limawira, ada 2 kasus stunting ya. Usahakan Kecamatan Tarogong Utara tidak ada lagi stunting di nasional. Karena stunting maka lahirlah berbagai kebijakan nasional, kemudian tambahan EPE dan sebagainya. Menjadi tugas kita untuk mendukung program pemerintah pusat. Kemudian TBC, orang Indonesia ini ranking kedua di dunia, negara dengan pengidap TBC terbanyak. Jadi kesian kalau orang di ruangan ini ada kumpul, mungkin saja separuhnya sudah terpapar TBC tapi dia belum sadar kalau melihat prevalensi kasus TBC yang ada di Indonesia sekarang ini. Oleh karena itu kami berharap dukungan dari baik itu kepala puskesmas bersama seluruh jajaran dan pemerintah kecamatan dan ibu-ibu di penggerak PKK dan bapak ibu tahu, mari orang berani karena di Tarogong Utara setahu saya banyak orang juga yang tertular. DP angka tiap tahun meningkat, bahkan ada yang meninggal karena kasus tuberkulosis. Ini juga jadi PR ya, sehingga penting sekali bahwa kampus bersama seluruh tim membuat langkah-langkah strategis apa ke depannya supaya kasus ini makin hari makin berkurang. Tetapi dari segi pelayanan kuratif luar biasa karena puskesmas ini 24 jam penuh melayani pasien. Dokternya juga standby 1 kali 24 jam. Dan pengalaman saya kepala dinas, tapi kalau di rumah kita jadi bawahan dokter kita, karena kalau dia mau mulai perawat dan selalu dia suami bangun dan jam 1 subuh ada pasien di IGD. Karena dokter belum ada pasien setengah 4 subuh, Pak, angkat kecuali kalau kita sudah capek sekali dari pegawai yang datang jemput. Karena manusia toh. Istri saya seperti itu, hari libur, hari minggu ya, dokter itu datang, tidak hanya sekedar WA aku kirim resep, dia datang ya, dokter-dokternya juga datang. Jadi dokter Dimas dan kawan-kawan kalau ada pasien jangan cuma kirim di WA, harus datang lihat pasien. Nanti kalau tidak datang masyarakat akan mengeluh. Ditahu dokter lama datang ribut lagi. Kenapa ini dokter mau datang? Segala macam. Soalnya yang bagus-bagus pun kita tidak perlu ketakutan atau alergi. Tugas kita memberi pelayanan. Sekarang di zaman digital ini masyarakat gampang untuk kalau dia kecewa dengan pelayanan keluar dari medsos. Orang tidak perlu antipati, kita harus meresponnya positif. Jadi saya titip Dr. Dimas dan seluruh teman-teman dokter Puskesmas Limawira beri yang terbaik. 1 kali 24 jam penuh harus memberi diri untuk masyarakat di sini. Ada yang sakit siap datang,
Bahkan boleh perlu kalau di rumah butuh jemputan, ada ambulans boleh siapkan untuk membantu bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan atau alat transportasi. Tentunya yang dilaporkan ada hal-hal yang kurang, tidak ada dokter gigi, tidak ada kursi yang perlu masih diperbaiki karena rusak. Memang setiap tahunnya kami bertahap ya melakukan peningkatan sumber daya manusia. Cuma zaman sekarang saya boleh mengangkat THR lagi. Semua suruh menjadi hanya P3K dan ASN. Tapi puji Tuhan, Kemenkes masih ada program yang namanya penugasan khusus atau Nusantara Sehat. Mudah-mudahan apakah di SDK Federa saat ini beliau mendorong SDK bisa mengusulkan supaya dokter di gigi puskesmas Newira dapat diusulkan. Dulu Bapak Kapolsek dengan anak mantu dokter gigi di sini masuk paripurna tugas karena so ikut suami mungkin siapa gitu. Iya, so di mana sekarang? Oh, sudah ya, SDK kira-kira ikut Bapak ke tugas dengan suami di sini. Sekarang ada tabungan dan ibu. Ya, mudah-mudahan ada Nusantara Sehat yang baru boleh melamar di puskesmas Newira dan di sini dengan bantuan Kemenkes. Kami kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi banyak terima kasih kepada Dr. Marsha Firawati Ohi, kami atas nama keluarga besar Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah atas semua pengabdian 16 tahun mengajar di sini dan selamat bertugas di tempat yang baru, dan juga kepada Dr. Dimas selamat datang, selamat mengemban tugas yang baru sebagai kepala puskesmas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pejabat lama sekaligus pesan dari kesan yang akan disampaikan oleh Muhammad Biro Kesehatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kasihi Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami sapa dengan kasih Bapak Dr. Handri Pasandaran MD. Yang kami hormati kasihi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kabupaten Utara, ada Bapak Camat, Bapak Dan Kamil, dan Bapak Kapolsek. Yang kami hormati kasihi teman sejawat saya sekaligus kepala saya yang sekarang sudah menjadi Kepala Bidang SDMK, Dr. Christian Pereira. Yang saya hormati kasihi Bapak Kepala Puskesmas Newira, Dr. Imas Prasetyo Gunawan, serta teman sejawat saya Dr. Alseyati Nilotone, anak-anak angkat saya yang saya kasihi, ada 4 orang sini titipan, ada Dr. Stephen, Dr. Noel, Dr. Georgina, dan Dr. Andrew. Yang saya hormati kasihi Bapak Ibu Kapita Laung yang berkenan hadir di siang hari ini. Yang kami hormati kasihi Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK se-Kecamatan Kabupaten Utara. Yang saya hormati kasihi, yang sangat saya cintai juga ini, ibu-ibu kaderku, sahabat-sahabatku yang sering ketemu di Posyandu, yang boleh berkenan hadir di saat ini. Yang saya hormati kasihi dan cintai teman-teman sekerja saya di Puskesmas Newira yang boleh hadir di saat ini. Mungkin yang lain masih dalam tugas pelayanan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih anugerah dan perkenan kita masih boleh dipertemukan di tempat ini. Tentunya semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sekarang diberikan kesempatan untuk membacakan kesan dan pesan. Kalau membaca kesan dan pesan mungkin tidak akan mencukupi waktu, karena masa kerja saya di
di Puskesmas ini Mawira 1 tahun sebelum saya menjadi PNS. Jadi waktu tahun 2008 saya waktu itu Dr. Andre masih kepala Puskesmas ini Mawira. Saya memang sudah membantu beliau di sini tugas jaga malam, poli, turun posyandu. Waktu itu sama-sama dengan Dr. Iska Sinulinga. Mungkin kalau Bapak Ibu kader masih ingat dokter dari Jakarta yang boleh-boleh. Ya. Kemudian kalau untuk pesan dan pesan mungkin saking banyaknya so mungkin agak susah untuk orang menguraikan satu persatu. Tetapi ada beberapa hal mungkin yang sangat membekas di hati saya sampai sekarang. Mungkin kesulitan saat kita menghadapi akreditasi Puskesmas, terutama persiapan akreditasi yang pertama kali itu memang luar biasa itu kesulitan. Apa yang tidak ada harus menjadi ada. Tetapi syukur puji Tuhan bahwa pada saat itu kami dibantu bukan hanya oleh keluarga-keluarga dan staf yang ada di Puskesmas ini Mawira, tetapi kami juga dibantu dari berbagai pihak, terutama dari pihak pemerintah kecamatan. Waktu itu masih ada Bapak Camat Samalam sama Ibu, kemudian ada Bapak Kapolsek dan Ramil, kemudian ada Bapak Ibu Kapitalau yang juga dengan bantuan yang cukup besar yang sampai kita tidak sangka dorang sampai paku bagian yang paling kecil set untuk mengecek Puskesmas itu bahkan di antara ke Puskesmas. Itu mungkin yang membekas di hati saya. Kemudian untuk akreditasi yang kedua, jadi yang pertama orang waktu itu boleh bicara media, yang kedua kita boleh bicara paripurna. Ini juga mungkin ada kesulitan, tetapi mungkin tidak sama dengan yang akreditasi pertama. Saya juga ditopang oleh berbagai pihak. Jadi Pak Dokter memang kerjasama lintas sektor ini memang sangat-sangat penting untuk Puskesmas. Kemudian pada waktu masa pandemi COVID-19 itu juga kesulitan luar biasa, mulai dari masyarakat supaya orang mau isolasi, belum itu yang menghadapi para pendatang memang jaga baku ambil di masyarakat. Itu memang pendampingan dari Kapolsek waktu itu dengan Bapak dan Ramil, kebetulan Bapak Makawodo juga ada di sini Pak ya, sampai orang pemberian vaksin COVID-19 untuk meyakinkan masyarakat bahkan anak-anak pentingnya vaksinasi ini. Itu memang susah sekali, bahkan orang kadang mau pergi di satu tempat so tunggu 1 hari sampai malamnya tidak ada masyarakat yang mau datang. Iya, mungkin seperti itu. Kemudian untuk ada lagi mungkin pada saat pelaksanaan posyandu, kita kalau di sini kalau bilang jaga dia sedikit, tetapi anak-anak angkat SMA 4 orang sudah mengeluh dokter so 3 digit. Mana dokter Kiwan so 3 digit, dokter Noel so naik kita 6 kilo di sini karena setiap pelaksanaan posyandu itu ibu-ibu kader, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kasihan so sibuk di dapur memasak untuk kasih konsumsi paturan saat turun posyandu. Jadi di situ memang kita betul-betul menyadari bahwa betapa berharganya orang petugas kesehatan ini di kampung masing-masing. Oleh karena itu pada kesempatan ini dari lubuk hati yang paling dalam, saya pribadi selaku Kepala Puskesmas RW Mawira yang lama, saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang selama ini sudah membantu saya dalam tugas pelayanan di Puskesmas RW Mawira. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Kapitalau, kemudian Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kampung, kemudian Ibu-Ibu Kader Posyandu, kepada teman-teman semua saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua kerjasama selama ini. Makasih banyak.
Dan apalagi sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang kepala puskesmas, karena ada regulasi-regulasi yang baru yang harus saya ikuti setiap tahun, sehingga saya harus menyesuaikan diri dengan regulasi-regulasi yang ada. Dan kadang ada kebijakan-kebijakan karena saya harus menyesuaikan dengan regulasi ini, mungkin saja keputusan yang saya ambil itu menyakitkan hati teman-teman di Puskesmas Edema Wira. Dari dalam lubuk hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian di kesempatan ini juga saya menyampaikan selamat datang kepada teman sejawat saya, adik saya, Dr. Dimas Prasetyo Gunawan. Selamat datang Dok di Puskesmas Edema Wira. Selamat bertugas sebagai kepala Puskesmas Edema Wira yang baru. Saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan beliau, Puskesmas kita akan semakin maju, semakin inovatif, dan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Mungkin tadi sudah mendengar bahwa di sini ada 3 orang tenaga kesehatan teladan tingkat nasional yang boleh kirim di Kapadokia Turki, yang mungkin sebelumnya hanya mimpi untuk keluar, tetapi boleh berhasil tembus di sana di Kapadokia, di tampak balon-balon terbang. Kemudian ada seseda yang boleh pelatihan di Rusia, di Moskow. Kemudian ada Bapak Ferdinand Usuk yang boleh injang Singapura karena boleh menjadi nakes teladan. Kemudian ada beberapa juga, bukan beberapa, sebetulnya banyak juga penghargaan-penghargaan yang sudah diterima oleh Puskesmas Edema Wira. Saya berpesan kepada teman-teman pegawai Puskesmas Edema Wira, seluruh tim yang ada di Puskesmas Edema Wira untuk tetap solid, kita tetap menjaga kekompakan, yaitu yang jahat-jahat tinggal pada dokter, yang bagus-bagus juga yang teman-teman bawa, dan saling mendukung antara satu dengan yang lain demi terlaksananya program-program kesehatan yang ada di Puskesmas Edema Wira. Akhir kata, saya mohon pamit. Saya mohon pamit dari Bapak Ibu semuanya, dari teman-teman, dan saya berharap kiranya tali silaturahmi kita tetap akan terjaga sampai seterusnya. Selain Pembela Humas Puskesmas Edema Wira yang terbagi, tolong menyanyikan demi masyarakat Kecamatan Kabupaten Utara yang sehat dan sejahtera. Mungkin itu saja dari kami. Tidak singkata ada pantun, ini kita ada susun pantun dari berpikir-pikir. Menyusun pantun memakai rima. Rima dibuat menjadi kisah. Bertahun-tahun sekantor bersama. Tibalah masa untuk berpisah. Dan yang paling terakhir juga ada 2 pantun tidak saja. Pohon di hutan subur lebat, pohon ditebang jadi barangan. Terima kasih rekan-rekan sekerjaku yang hebat. Sebuah kerjasama kita akhirnya jadi kenangan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah pesan dari
Ketua Puskesmas Jalawan Dr. Muhammad Syafiee. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari ucapan yang baru Kepala Puskesmas Jalawan yang terhormat Dr. Syafiee, Dr. Dimas Syafiee. Selamat siang kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten Utara, Bapak Camat, Bapak Komandan, dan Bapak Kapolsek. Yang saya hormati juga Dr. Kena, Kepala Puskesmas. Juga saya hormati kepada Kabid SDK, SDK. Juga saya hormati seluruh pegawai di daerah Kabupaten Utara. Ketua tim penggerak PKK, Kabid Kesehatan, serta semua pegawai Puskesmas yang lainnya yang saya cintai. Pertama-tama kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas peringatan-Nya terdapat berkumpul di tempat ini. Mungkin perkenalan terlebih dahulu. Kalau yang belum kenal, nama saya Dimas Prasetyo Gunawan. Jadi saya saat ini diberikan tugas dari Bupati untuk menjadi pimpinan di Puskesmas Denpasar untuk menggantikan Dr. Kena. Kalau semua tahu, ini Puskesmas Denpasar merupakan puskesmas yang besar dengan segala kompleksitas masalahnya. Tapi juga harus diakui, Puskesmas Denpasar ini merupakan salah satu puskesmas dengan kualitas pelayanan yang terbaik di saat ini. Dibukti oleh dia banyak sekali piagam-piagam yang ada di ruangan di kampus. Tentu saja semua ini merupakan hasil dari kerja keras Kepala Puskesmas sebelumnya yang sudah menjabat kurang lebih 16 tahun. Untuk itu saya berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun selama ini. Hal-hal yang baik itu akan kita pertahankan. Untuk yang masih kurang, nanti akan coba perbaiki bersama. Kita percaya ini bukan hal yang mudah, tapi dengan bantuan dari pegawai-pegawai, semoga boleh kompak supaya orang boleh menjaga kualitas pelayanan di puskesmas ini yang turun dan pokoknya tetap baik. Saya juga memohon kerjasama dari lintas sektor, baik dari pemerintah, instansi maupun masyarakat agar terus membantu puskesmas ini. Karena tanpa kerjasama dan kolaborasi, saya rasa kegiatan puskesmas tidak dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya